pakai, bukan pesawat apa, airfoil apa yang akan kita pakai yang cocok untuk pesawat ini, sehingga kita bisa menghindari sudut serang tersebut. Jadi tidak sampai ke maksimum lebih gitulah. Kalau di maksimum lebih atau kita bilang titik kritis, ya itu akan terjadi kasarnya itu kopel gitulah, akan terjadi stall, jadi pesawatnya akan jatuh. Jadi maksudnya adalah fenomena itu selalu ada, sehingga kita mau pakai apa yang paling bagus untuk apa namanya pesawat kita, itu airfoil tipe apa seperti itu. Kan kita tahu ya bahwa airfoil itu ada yang jenisnya simetri, ada yang jenisnya berpunuk, kita bilang namanya camber, jadi ada punuknya seperti itu. Nah biasanya orang punya macam-macamnya sendiri. Simetri, dia sudut serang 0 nggak punya gaya angkat, sehingga dia gaya angkatnya harus punya sudut serang. Tetapi simetri itu secara stabilitas dia bagus, karena dia bisa kembali ke keadaannya semua. Jadi lebih stabil, relatif lebih mudah distabilkan dibandingkan dengan yang camber tadi yang dibunuh, seperti itu. Jadi ada banyak pertimbangan sebetulnya. Terima kasih Ibu atas penjelasan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada para peserta. Bagi para peserta yang ingin bertanya atau dirasa materinya kurang jelas, silakan bisa ditanyakan langsung kepada pemateri yang pertama kita, yakni Ibu Dr. Maria. Monggo silakan yang ingin bertanya atau penasaran dengan teknologi yang berkaitan dengan UAV ini. Saya boleh nanya, Mas? Iya, monggo Pak. Boleh Pak Kuri, selamat pagi. Selamat pagi Bu Mar. Selamat pagi Pak Mas Kuri. Pagi. Hai, udah lama nggak ketemu ya Pak? Lama nggak ketemu kita. Berapa tahun itu? 30 tahun lebih. Iya, berapa puluh tahun ya Pak. Oke, monggo Bu Mar, dilanjut. Ini saya di Kediri. Oh, iya Pak. Saya di dekatnya Mbak Chi Tiong Bi. Ingat Chi Tiong Bi? Meme. Mediana Gunawan. Chi Tiong Bi, Elektro. Oh, Elektro. Iya. Salam Pak. Ya, nanti kalau ketemu tak sampaikan. Satu komplek. Enggak, saya ditugaskan di Kediri ini. Saya di mana? Sehat-sehat ya Pak. Ya, alhamdulillah sehat Bu Mar. Monggo dilanjut. Ya, silakan Pak. Makasih. Ya, semuanya. Oke. Monggo Mas moderator. Iya Pak, terima kasih. Ada peserta lain mungkin yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan? Ya, Mas Suda, kalau boleh saya nanya Mas Suda. Oh iya, monggo Pak Samsul. Ya kebayang kalau kita terbang, terus ada lesus dari kejauhan. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi, menghindari atau ya menyelamatkan diri lah katakan itu. Sering kan ya kita tidak tahu arah putaran angin atau topan atau apa itu datang dari mana. Kalau kita ada teknologi untuk mendeteksi, dari 1 kilo ini akan mengarah ke kaki kita ya, lesus ini. Sementara kita sedang terbang. Bagaimana? Apakah teknologi yang kayak bayang aneh-aneh ya? Tidak tahu Mbak Maria mungkin punya pengalaman. Terima kasih itu Mbak Maria. Ya, terima kasih Pak Samsul. Sementara ini Pak, kalau misalnya apapun yang di dunia penerbangan, Pak, kita biasanya mengikuti meteorologi. Jadi intinya begitu sudah diberitahu angin itu kencang atau seperti apa, biasanya kita tidak terbang dulu. Sementara ini sih seperti itu. Jadi kita di penerbangan sendiri di aeronautika itu belum mengembangkan apakah dia bisa pada kondisi-kondisi yang ekstrim begitu. Tapi itu mungkin nantinya kalau bisa itu adalah kerjasamanya bukan dengan penerbangan lebih ininya Pak, ke arah orang kontrol atau ke arah yang elektro mungkin. Nah itu lebih bisa masuk di seperti itu, karena memang kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa kalau di daerah bencana yang kita mau pemetaan, sedang kita sudah jalan kemudian ada kondisi seperti itu, sehingga
membutuhkan suatu sistem seperti bagaimana supaya bisa mengantisipasi ya hal-hal demikian. Tapi yang untuk sementara ini adalah sementara begitu terlihat angin itu kencang atau seperti apa, itu memang tidak diterbangkan dulu, Pak. Jadi seperti itu, Pak Samsul. Ya, oke, ya. Kasih saya kebayang kalau kedatangan Lesus mau kemana, gitu kan? Kalau nggak bisa, atau Pak. Iya. darurat, Ya, jatuh. Cuma yang sekarang tuh undang-undang yang baru yang 30 tahun 2020 itu malah lebih berat lagi karena UAV itu dilarang untuk menghancurkan diri sendiri gitu. Jadi itu lebih rumit lagi. Jadi nggak boleh. Kalau dulu kan boleh. Jadi intinya rontok-rontok lah gitu misalnya. Sekarang nggak boleh. Jadi tidak boleh menghancurkan dirinya sendiri gitu. Jadi harus bisa pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Itu yang gitu, ya. peraturan yang paling baru, ya. Bunuh diri lah kalau daripada berbahaya nabrak Nah, atau itu apa, mending nggak dihancurkan. boleh sekarang. Ya. Kalau iya, Arah kiri. itu sekarang nggak boleh, Pak. Mungkin karena kena apa undang-undang teroris atau apa itu kali ya. Jadi sekarang tuh agak jejaknya menjadi lacak gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, itu Pak Satworo mungkin lanjut mau bertanya nih bidangnya Pak Woro. Di chatnya ada itu, monggo. Silakan Pak Woro kalau yang mau. Oke, Nun Sewu. Bu Maria, izin bertanya, ini kan untuk pencitraan, Ya. Sekarang ini kan sudah berkembang teknologi drone yang quadcopter itu, yang dimana dia bisa lebih stabil, bisa diam di satu tempat gitu. Iya. Ya. Kemudian untuk yang fixed wing ini kira-kira apa anunya? Kelebihannya kalau dibanding yang drone itu, atau mungkin fungsinya ya, spesifik fungsinya apa kalau dibandingkan yang quadcopter seperti itu untuk keperluan pencitraan khususnya? Kalau pencitraan daerahnya kecil ya Pak, untuk daerah kecil bagusnya quadcopter memang. Kalau yang fixed wing ini yang untuk daerah-daerah yang luas. Jadi biasanya lebih ke arah militer, lebih ke arah itu kalau yang kalau mau untuk pencitraan saja ya. Tapi lebih ke belakangnya yang non militer itu lebih ke pertanian nantinya, Pak. Pertanian untuk apa? Untuk di tambang seperti itu untuk melihat itu kan, tapi bukan tergantung drone-nya nantinya, tergantung dari kameranya, kemampuan kameranya ya. Jadi intinya kamera itu kan bisa sampai menembus berapa bawah tanah, bisa sampai berapa ke atas di sana ya. Jadi intinya kalau butuh daerahnya luas, jangkauannya luas, ketahanannya lama, yaitu mau nggak mau butuhnya fixed wing itu, Pak. Kalau misalnya nggak terlalu butuh tahan lama, jadi cepat balik, kemudian areanya nggak besar, ya memang pilihannya adalah quadcopter. Sehingga di kami pun, kami juga mengembangkan yang rotary, juga mengembangkan juga yang fixed wing. Intinya silakan mau apakah yang mau diambil nantinya, kebutuhannya apa, apakah butuh rotary atau butuh yang rotary itu termasuk quadcopter, ataukah butuh yang fixed wing ini jenisnya. Seperti itu, Pak. Problemnya apa, Bu? Rotary kok tidak bisa menjangkau wilayah yang luas, itu problemnya di mana yang rotary itu? Rotary ini termasuk rotarinya jenis apa dulu ya Pak ya. Kalau rotarinya itu jenisnya yang VTOL. VTOL itu artinya seperti pesawat, seperti fixed wing, tetapi dia punya baling-baling. Jadi bisa take off-nya secara vertikal, bisa landing-nya juga secara vertikal. Itu VTOL ya. Tapi kalau yang kita bilang quadcopter yang ada sekarang di pasaran, yang ada sekarang, itu nggak bisa memang, kemampuannya seperti itu Pak. Jadi ya mengapa ya karakteristiknya seperti itulah. Jadi kalau dia memang mampunya segitu, nah ini lebih besar gitu. Atau apa? Maaf atau komunikasi dengan kontrolnya atau gimana, atau baterainya Pak Bu, atau apa? Keterbatasannya itu karena apa? Komunikasi dengan
operatornya seperti atau ketahanan baterai atau yang lain? Contohnya gimana ya, Putus. kalau misalnya gampangannya ini Pak ya. Kalau misalnya satu untuk jenis mobil itu antara mobil balap dengan mobil family gitulah Pak. Jadi intinya masing-masing bisa bergerak, tetapi yang satu kebutuhannya untuk balapan, yang satunya membawa keluarga dengan aman dan selamat seperti itu. Yang satunya bisa digeber dengan kecepatan tinggi, yang satunya lagi tidak mungkin seperti itu. Jadi baik karakteristiknya itu memang sudah dibedakan. Jadi kalau dipaksakan untuk yang jenis SUV, yang jenis mobil keluarga, dipaksakan untuk jadi seperti itu, ya nggak bisa. Atau kebalikannya juga. Nggak bisa dikombin ya. Kalau combine itu namanya yang gitu. Combine itu tadi namanya yang VTOL itu tadi Pak, vertical take off landing. Jadi kayak quadcopter, jenis quadcopter paling-paling ke atas, tetapi badannya badan pesawat seperti itu. Oke, ya. Oke. Terima kasih Bu Maria. Sama Pak. Sangat jelas. Ya, terima kasih kepada Bapak Satworo dan Ibu Dr. Maria. Mungkin ada lagi? Oh, ini ada di chat. Ada yang menanyakan Bu, ada di chat ini dari TMPP Polsri berkaitan dengan drone untuk fotografi. Pertanyaannya dari segi fotogrametri ya, itu sudah sejauh mana kemampuan kita. Mungkin juga Polpen sejak awal Politeknik sudah eksis dengan teknologi aeronautika. Jadi mungkin tentang fotogrametrinya Bu, bisa dijelaskan sudah sejauh mana kemampuan kita. Ya. Gini ya Pak, saya itu orang aerodinamika sebetulnya, bukan orang ahli image atau fotografi atau apa, bukan. Intinya kalau kita mau pakai yang bagus ya kameranya harus yang mumpuni juga begitu. Jadi makin bagus kamera tersebut yang kita gunakan itu ya memang akan lebih bagus lagi, tapi kan kembali lagi itu semua kan tergantung dari biayanya. Jadi kalau kita misalnya mau untuk mencari mineral yang dalam tanah itu tadi, itu kan kameranya juga kan sudah ada nih sekarang, dia bisa nembus sampai berapa, katanya saya malah yang lebih canggih bisa sampai ke inti bumi, dan yang ke atasnya itu bisa sampai ke stratosfer, katanya seperti itu, tapi saya juga belum tahu itu di situ, tapi ada seperti itu. Jadi apa yang mau kita pakai ya itu tadi yang pilihan kita. Jadi kalau kita memang mau kameranya hasilnya tuh lebih bagus, mumpuni, ya kameranya harus lebih bagus. Tapi yang sudah kita sediakan ini adalah UAV-nya. Yang pertama, dia meskipun fixed wing, tapi dia juga mampu untuk stabil meskipun tidak hovering, stabil sehingga bisa mengambil titik-titik pemotretan dengan baik. Atau yang kedua, ada yang kita kembangkan yaitu rotary wing, itu dia benar-benar mampu untuk mengambang, hoveringnya itu benar-benar bagus sekali, stabil. Jadi kita bisa mengambil citra dengan lebih citra udara yang lebih mumpuni lah seperti itu. Itu kita juga mengembangkan di situ. Jadi kalau ditanya mengenai kameranya, ya ini mohon maaf, bukan di bidang saya terus terang seperti itu. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya semoga bisa memuaskan lah jawabannya. Ya. Ini ada lagi dari Rianda Damar. Saya bacakan pertanyaannya. Apa saja kelemahan dari drone VTOL? VTOL. Ya. Kelemahan dari VTOL. Yang satu yang pasti dia mahal karena dia sudah fixed wing ditambah lagi dengan kemampuannya dia ngangkat. Seperti itu. Yang kedua adalah ya sebetulnya kelemahannya sih boleh dibilang VTOL ini menjembatani antara dua kelemahan dari rotary dan fixed wing. Jadi kalau dibandingkan dengan yang kedua ini tadi boleh dibilang dia lebih unggul.
kelemahan yang utamanya ya itu tadi